Haleluya, puji Tuhan. Jumpa lagi dalam kanal YouTube Keluarga Philadelphia. Dan kali ini saya akan menyampaikan 4 pesan apostolik bagi gereja Tuhan sepanjang segala abad. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan sesuatu bahwa penyelidikan teologis, interaksi antara teologi satu dengan tradisi teologi yang lain, tanggapan-tanggapan teologis terhadap berbagai macam bentuk pengajaran dan gerakan, atau bentuk-bentuk pertahanan doktrinal yang dilakukan oleh gembala sidang, pengajar-pengajar dari gereja-gereja tertentu terhadap gereja yang lain. Itu adalah hak semua teolog. Teolog-teolog diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk belajar firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, dan menjaga umat Tuhan dari berbagai macam bentuk apa yang dinubuatkan Alkitab sebagai pengajaran yang tidak sehat, pengajaran palsu atau nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Kenapa saudara ini menjadi hak semua teolog? Karena bentuk-bentuk penyelidikan teologis, tanggapan-tanggapan teologis atau bentuk pertahanan doktrinal itu juga adalah apa yang dilakukan oleh para rasul Kristus Yesus di zaman gereja purba ketika mereka melayani di kota-kota di Korintus, di Kolose, di Filipi, dan di kota-kota yang ada di kitab suci yang kita sudah bisa lihat dalam surat-surat mereka. Mereka juga melakukan tanggapan-tanggapan teologis, mereka juga melakukan pertahanan doktrinal, mereka melakukan penyelidikan pengajaran dan memberitahukan kepada jemaat Tuhan untuk berhati-hati dalam mendengar setiap pengajaran yang bermunculan pada waktu itu. Seperti doketisme, hedonisme kepada jemaat Kolose, para rasul khususnya Paulus memberitakan surat atau menulis surat Kolose untuk menjaga jemaat Tuhan dari pengajaran hedonisme yang sudah mulai masuk ke tengah jemaat Tuhan. Ditanggapilah oleh para rasul itu. Dan juga pengajaran yang lain seperti gnostikisme dan isme-isme yang lain. Kalau tidak demikian, gereja Tuhan tidak akan memiliki pengajaran yang satu, yang apostolik sampai hari ini. Kita sudah tahu bahwa gereja Tuhan tegak berdiri itu karena bentuk-bentuk pertahanan doktrinal, interaksi teologis, dan juga penyelidikan teologis terhadap berbagai macam pengajaran yang muncul di tubuh kekristenan itu sendiri dari dulu sampai detik ini. Jadi penyelidikan, tanggapan, dan pertahanan doktrinal adalah sangat rasuliah. Itu sebabnya saudara yang mungkin belum terbiasa dengan interaksi semacam ini, mungkin saudara perlu memahami hal ini. Karena apa? Karena hal-hal yang saya lakukan ini dan dilakukan oleh beberapa apologet Kristen lain di kanal-kanal YouTube yang lain adalah salah satu representasi dari fungsi pekerja Kristus. Kalau saudara sebagai seorang gembala, saudara akan punya suatu kecenderungan untuk menjaga domba dari berbagai macam pengajaran yang bermunculan, dan itu adalah sifat seorang gembala, sifat seorang pengajar. Itu terdapat di semua pekerja atau pengajar-pengajar. Itu terdapat di semua gembala-gembala yang dipercayakan Tuhan. Pekerjanya Kristus. Untuk apa? Menanggapi berbagai macam pengajaran yang ada di sekitarnya, yang dipertanyakan oleh jemaat Tuhan, yang mungkin membuat bingung satu sama lain. Maka ini perlu dilakukan. Dan ini bukan suatu bentuk yang tabu, menyimpang, apalagi salah. Dan sayangnya orang-orang yang mungkin belum terbiasa dengan interaksi semacam ini ditanggapi dan dilakukan kritik-kritik ini dengan tidak dewasanya, justru menganggap usaha-usaha yang sangat rasuliah ini sebagai diasosiasikan seperti orang Farisi. Apalagi difitnah sebagai suatu bentuk panjat sosial, dikatakan sebagai tayangan kebodohan. Bahkan orang-orang yang sedang melakukan apa yang dilakukan oleh para rasul Kristus dulu dikatakan sedang dipakai oleh setan. Bahkan diancam-ancam dengan konsekuensi hukum. Seingat saya bahwa dulu ketika Kristus memberitakan firman, menyampaikan kebenarannya, menyampaikan kerajaan Allah, yang mengancam itu adalah Farisi, ahli Taurat. Orang-orang yang tidak suka dia apakah benar atau tidak akan melakukan pengancaman. Untuk apa? Untuk menahan semua bentuk-bentuk
pertahanan doktrinal atau penyelidikan teologis atau tanggapan teologis yang dilakukan. Dan itulah yang dialami oleh para rasul. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dialami para rasul, yang dilakukan para rasul, itu terus dilakukan dan harus dilakukan sampai Tuhan datang. Kenapa? Karena di tubuh kekristenan itu banyak bermunculan pengajaran sesat. Banyak bermunculan guru-guru palsu, saudara. Dan ini salah satu perintah Tuhan bagi kita semua untuk memastikan jemaat Tuhan yang kita layani berada pada rel yang benar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pesan apostolik yang pertama adalah waspada terhadap setiap pergerakan yang bermunculan di tubuh gereja sepanjang segala abad. Kenapa? Karena kita melihat saudara-saudara yang terkasih dalam 1 Yohanes 4 ayat 1, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Ujilah setiap gerakan-gerakan itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi palsu bermunculan di dunia ini. Kata banyak nabi palsu itu perlu direspon dengan pengujian-pengujian. Kalau dalam pengujian itu dia bertahan dan tetap dapat teruji secara alkitabiah, maka dia bukanlah suatu pengajaran yang menyimpang. Tetapi ketika dilakukan pengujian lalu si penguji ini disetan-setankan, si penguji ini difitnah, panjat sosial dan lain sebagainya, kita perlu mempertanyakan. Maka karakter yang sesungguhnya itu akan nampak sebagai reaksi ketika orang-orang semacam itu dilakukan pengujian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu dengan standar apa kita menguji gerakan-gerakan ini? Apakah dengan kekudusan hidup? Apakah dengan moral yang baik kita bisa melakukan pengujian terhadap gerakan ini? Apakah dengan segala macam bentuk kebaikan, perbuatan-perbuatan baik, dengan berdoa kita bisa melakukan pengujian ini? Firman Tuhan berkata, dan ini adalah pesan apostolik yang kedua, bahwa seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Itu sebabnya pesan apostolik yang kedua, bahwa Alkitab inilah yang menjadi standar utama, bukan karisma, bukan karunia. Karunia itu dipakai oleh Allah untuk memakai Alkitab dengan benar, tetapi tetap Alkitablah yang menjadi standar utama, dan Alkitab ini memiliki sufficient, kecukupan pada dirinya sendiri. Karena apa? Alkitab yang adalah tulisan-tulisan ini bermanfaat untuk mengajar. Tulisan-tulisan ini bermanfaat untuk mengubah hidup orang. Apapun yang saudara temukan di sini bermanfaat untuk menyatakan kesalahan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, pesan apostolik yang kedua, di samping yang pertama tadi adalah ada banyak pengajaran sesat, maka perlu dilakukan pengujian karena banyak gerakan-gerakan yang bermunculan di tubuh gereja. Maka pengujian ini melalui pesan apostolik yang kedua adalah dilakukan dengan menggunakan Alkitab sebagai standar utama. Dan bagaimana kita menggunakan Alkitab? Pesan apostolik yang ketiga adalah 1 Petrus 1 ayat 13. Di situ disingkapkan oleh Roh. Ya, ini penyingkapan Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Katakan yes, bahwa pengujian yang menggunakan Alkitab ini harus dilakukan juga dengan menggunakan akal budi kita. Menyiapkan akal budi kita untuk waspada terhadap setiap bentuk pengajaran. Akal budi dan otak ini dikasih Tuhan, dipakai Tuhan, dipercayakan Tuhan kepada manusia untuk dimanfaatkan, dan salah satunya adalah untuk melakukan berbagai macam pengujian. Ilmu itu datangnya dari Tuhan, dan ilmu itu muncul dari akal budi. Dan itu sebabnya gereja yang alergi dengan akal budi, gereja yang alergi dengan intelektual, gereja yang alergi dengan segala macam bentuk otak dan lain sebagainya yang bersifat otaklah, otakiah dan sebagainya, itu gereja yang perlu dipertanyakan. Karena apa? Karena Yesus sendiri berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan otak kita, dengan akal budi kita, dengan apa yang kita miliki yang Tuhan sudah tempatkan dalam diri kita. Kasihi Tuhan juga dengan segenap akal budi.
Kita bisa pakai akal budi kita untuk mengasihi Tuhan dengan cara apa? Melihat berbagai macam bentuk pengajaran yang ada di masa ini dan melakukan pengujian-pengujian. Tentunya pengujian itu juga harus dilakukan dengan tuntunan Roh Kudus. Di samping secara ilmiah juga secara spiritual. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pesan apostolik yang terakhir, yang keempat yang bisa saya bagikan. Ada berbagai macam pesan apostolik, saudara. Tetapi Papa Paulus mengajarkan kepada kita salah empatnya adalah yang saya sampaikan ini ya. Jadi Papa Paulus mengajarkan kepada kita di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Bahwa intinya semua hamba Tuhan itu dapat dipakai oleh Tuhan memuridkan jemaatnya. Semua hamba Tuhan dapat dipakai Tuhan untuk menuntun jemaat Tuhan pada perubahan. Semua hamba Tuhan dipakai untuk dapat dipakai Tuhan untuk mengembangkan pelayanan. Dan semua hamba Tuhan dapat dipakai oleh Tuhan untuk mendewasakan iman. Gereja Pantekosta di seluruh dunia, jemaatnya sudah setara dengan jumlah penduduk Indonesia. Sekitar 250 atau 270 juta warga Pantekosta, jemaat Pantekosta yang mengalami perubahan hidup, yang mengalami pendewasaan iman. Kalau tidak demikian tidak mungkin dalam tempo 100 tahun gereja atau gerakan Pantekosta sudah memiliki 200 juta jiwa di dalam gerakan Pantekosta ini. Dan itu sebabnya saya percaya semua hamba Tuhan di luar Pantekosta pun, mau itu Katolik, Ortodoks, Protestan, dapat dipakai Tuhan untuk memuridkan jemaat, menuntun orang pada perubahan, mengembangkan pelayanan dan mendewasakan iman asal apa? Berpatokan pada kitab suci yang sudah tertulis. Karena sekalipun ini hanyalah tulisan, tetapi tulisan ini diilhamkan oleh Allah dan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu percaya. Saya menyampaikan kepada saudara, mungkin saudara adalah pendengar yang adalah gembala Tuhan. Saudara mungkin dalam kesederhanaan saudara, dalam mungkin public speaking yang tidak terlalu wah, dalam mungkin karisma saudara yang tidak terlalu seperti pendeta-pendeta lain yang punya karisma dan kewibawaan dalam berkata-kata. Mungkin saudara melayani Tuhan dalam kesederhanaan, mungkin saudara melayani Tuhan dalam pemahaman yang sederhana, tetapi saudara juga dapat dipakai Tuhan dengan pengurapan dari Roh Kudus. Apapun denominasi saudara, diri saudara dapat dipakai Tuhan untuk mengubah hidup seseorang melalui firman Tuhan, untuk mendewasakan iman. Jadi saudara, sekarang hari Sabtu, besok waktunya kita melayani Tuhan. Besok waktunya kita untuk berdiri di belakang mimbar untuk menyampaikan firman Allah. Mari malam ini kita membuka kitab suci, kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Kita tahu semua pergumulan jemaat kita masing-masing dan kita harus percaya bahwa Roh Kudus akan memimpin pemberitaan firman Allah kita. Tidak ada gereja yang superior, yang diberikan otoritas khusus bahwa gereja inilah yang memiliki kekasan atau memiliki otoritas, legalitas pengurapan. Di gereja-gereja yang lain tidak punya. Itu adalah sesuatu yang keliru. Saudara, dalam kesederhanaan saudara dapat dipakai untuk melayani Tuhan. Kalau saudara sebagai seorang hamba Tuhan, kalau saudara sebagai seorang gembala, saudara tidak perlu lihat sana lihat sini, saudara bisa lihat Tuhan, saudara lihat kitab suci yang ada di tangan saudara. Saudara masuk ke kamar, saudara berdoa, saudara minta Tuhan pimpin saya untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Bukan hanya dengan kata-kata saya, tapi biarlah apa yang akan saya sampaikan besok minggu. Saya rasa tidak perlu diajari saudara ya, karena saya tahu saya masih muda dan saudara jauh lebih pengalaman. Dan saudara yang sudah lama dalam pengalaman melayani Tuhan, saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan tidak menggunakan kelompok-kelompok tertentu dan tidak ada otoritas tertentu yang dikirim Tuhan kepada kelompok tertentu untuk melakukan suatu pelayanan yang dapat mengembangkan pelayanan yang membuat orang berubah. Tuhan bisa pakai siapa saja.
Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya pada apa? Bagi dongeng. Dongeng adalah sesuatu yang tidak dapat diukur. Kalau kita mendasarkan kebenaran firman atau khotbah dengan Alkitab, maka pengajaran kita dapat diukur. Tetapi siapa yang dapat mengukur sesuatu yang hanya klaim sepihak? Saya bisa mengklaim diri saya, oh Tuhan, oh saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi malam saya mendapat bisikan roh, saya harus mengajar jemaat ini, kemudian harus begini, harus lakukan ini, harus begini, harus. Saudara harus percaya ini adalah suara Tuhan. Saya bisa melakukannya, tapi pengajaran yang saya sampaikan tidak bisa diukur. Karena apa? Karena itu klaim saya sendiri. Sedangkan firman Tuhan itu adalah dapat dilihat oleh semua orang. Kalau saudara berkata bahwa menilai pengajaran dari apakah pengajaran itu dapat mengubah hidup orang, bahkan di luar kekristenan pun, khotbah-khotbah ceramah-ceramah di mimbar-mimbar agama lain, gak 1-2 orang yang mengklaim mereka hidupnya berubah. Karena khotbah-khotbah dari pengajaran agama lain. Kalau berdasarkan perubahan-perubahan itu, agama lain pun dapat melakukannya. Tetapi apakah kita memberitakan firman berdasarkan kitab suci, berdasarkan tuntunan Roh Kudus? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya, saudara, semua gembala hamba Tuhan, gereja besar, gereja kecil, gereja kota, gereja pedesaan, dapat dipakai Tuhan untuk menghasilkan gebrakan bagi jemaat Tuhan di tempat saudara masing-masing. Saudara dapat dipakai Tuhan untuk membangkitkan kerohanian dari jemaat Tuhan masing-masing. Saudara tidak perlu minder melihat hamba Tuhan yang lain yang pandai berbicara. Saudara tidak perlu minder melihat hamba Tuhan yang pandai secara teologis. Saudara tidak perlu minder melihat hamba Tuhan yang punya karisma. Setiap orang diberikan kapasitasnya masing-masing. Mari malam hari ini kita punya hati untuk jemaat kita. Jemaat yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Kita punya hati kepada mereka. Tuhan, pakai saya menjadi uluran tangan-Mu bagi mereka. Tuhan, kasihanilah mereka melalui saya menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Saudara, itu sebabnya pesan apostolik yang keempat ini ditutup dengan kalimat dari Papa Paulus. Namun engkau, hamba-hamba Tuhan, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukan saja pekerjaan pemberitaan Injil dan sampai selesai engkau melakukannya. Tuhan bisa pakai kita semua. Selamat menyajikan makanan rohani bagi jemaat kita, dan biarlah kasih Kristus menyertai kita dengan pengurapannya untuk kita semua. Puji Tuhan, haleluya.